Halo Sobat Satu Rumpun yang telah diikat dalam satu sarung yaitu Sabda Allah. Saya berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat dan dapat terus mendengar sabda-sabda Allah yang lainnya. Sobat, pernahkah kalian berpikir dan bertanya tentang awal penciptaan? Kenapa saya harus diciptakan dan bagaimana bisa tercipta? Pada episode Misteri Suara yang Kuasa kali ini, akan coba membahas semua dalam judul Penciptaan Alam Semesta dengan Sudut Pandang Sang Ide. Sebelum kita mulai, silahkan boleh di-subscribe dan di-like jika di akhir video kamu merasa diberkati. And enjoy this video. Ide memulai kisah ini dengan ketidakadaan atau kehampaan atau kita sebut kekosongan. Ide berinisiatif untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka ide tersebut mewujudkan dan menciptakannya kepada segala sesuatu. Ide tersebut mewujudkan langit dan bumi. Ide mewujudkan terang dan gelap. Ide mewujudkan air dan darat, dan bahkan ide mewujudkan tumbuhan, hewan, dan manusia. Ide adalah sesuatu yang lebih besar dari segala yang tercipta karena ide. Karena idelah yang memulai kisah ini. Ide melihat semua yang diwujudkannya sudah lengkap dan sempurna. Ide tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dikenal, dan dipahami oleh ciptaannya. Selain karena ide itu sendiri yang mewujudkan segalanya. Di antara semua ciptaannya, manusia merupakan yang paling mendekati ide. Manusia juga punya sedikit kebebasan untuk membuat dan menentukan jalan kisahnya sendiri. Yang membedakannya, ide tidak memiliki wadah atau fisik, sedangkan manusia memiliki wadah dalam bentuk tubuh fisik. Meski begitu, ide juga merasa perlu mewujudkan dirinya menjadi sesuatu yang dapat dilihat dan dikenal oleh manusia, agar setidaknya manusia mampu untuk memahaminya. Satu ketika, manusia ingin sama dengan ide, yang dapat menciptakan segala sesuatu. Manusia juga ingin menciptakan kisahnya sendiri tanpa harus mengikuti alur kisah yang sudah dirancang oleh sang ide. Padahal manusia sebenarnya tidak tahu apa yang ada di ujung kisahnya. Ide mengetahui sejauh mana kisah manusia tersebut. Akhirnya manusia mulai mencoba menciptakan kisah di dalam kisah. Mereka merancang kisah mereka sendiri di dalam rancangan kisah sang ide. Ide tahu bahwa usaha manusia tadi adalah sia-sia. Manusia akan bingung jika sampai membuat kisah di dalam kisah. Ide juga tahu bahwa manusia akan gagal dan tamat jika mereka tetap ingin melakukan hal tersebut. Karena itu, ide mewujudkannya melalui suara yang dapat didengar oleh manusia. Ide juga mewujudkannya melalui tubuh fisik yang dapat dilihat oleh manusia. Sehingga manusia menyesali dan memahami tujuan ide membuat kisah ini. Meski begitu, manusia sudah terlanjur membuat sebagian dari kisah hidup mereka yang sebenarnya di luar dari rancangan sang ide. Manusia sudah terlanjur gagal memahami tujuan sang ide. Dan inilah kisah manusia yang mereka ciptakan sendiri. Dalam kisahnya, manusia ini menciptakan manusia-manusia yang lainnya yang tidak berbeda jauh dengan kondisi mereka. Kesenangan, kesombongan, kekuasaan, dan pemberontakan. Semua yang diciptakan manusia memiliki jangka waktu yang hanya sementara. Kesenangan dan kekuasaan mereka hanya bertahan sebentar saja, sebelum akhirnya kembali kepada kehampaan dan kekosongan
Mereka tersesat dan telah kehilangan jalan cerita yang sesungguhnya, yang dahulu pernah diperkenalkan oleh sang ide cerita. Sang ide cerita tidak kehabisan cara. Dia berkuasa atas segala ciptaannya, termasuk atas jalan ceritanya sendiri. Satu hal yang tidak disadari oleh manusia adalah sebenarnya ide sudah mengetahui sejak awal tentang pemberontakan manusia tersebut. Ide juga sudah membuat dalam rancangan kisahnya bahwa meskipun manusia nanti memberontak, namun manusia tetap akan diizinkan mendapatkan good ending, dengan catatan jika mereka menyesali perbuatannya dan kembali kepada jalan cerita sang ide, meskipun harus melalui alur cerita yang berbeda. Sang ide juga akan mewujudkan dirinya menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia, agar memandu manusia masuk ke rancangan kisahnya. Dalam perjalanan manusia, sang ide tetap memandu mereka lewat wujud yang dapat dikenali, seperti suara atau fisik yang dapat dilihat oleh manusia. Menurut manusia, ini sudah berjalan selama beratus-ratus dan bahkan beribu-ribu tahun. Mereka sudah lelah untuk dapat menemukan good ending. Segala upaya sudah dilakukan oleh manusia. Di saat mereka sudah hampir masuk good ending, ada saja celah yang membuat mereka kembali berbelok dan tidak sampai kepada good ending. Sampai tibalah akhirnya, sang ide sendiri berinisiatif mewujudkan dirinya melalui perwujudan yang sama dengan manusia, supaya manusia memahami seluruh ide yang selama ini mereka tidak ketahui dan pahami. Kalau dahulu, ide melekatkan dirinya pada manusia-manusia yang dipilihnya. Kali ini, ide mewujudkan dirinya sama persis dengan manusia. Menurut ide, hanya dengan sepenuhnya mengetahui dirinya lah manusia dapat sampai kepada good ending. Manusia tidak lagi harus menebak-nebak ide akan mewujudkan atau melakukan hal apa. Tetapi sekarang ide sudah langsung memberitahukan dan mewujudkannya di hadapan manusia. Ide harus mewujud dan memberitahu agar manusia memahami. Segala upaya yang selama ini dihindari oleh manusia, sehingga membuat manusia tidak sampai kepada good ending, ide lakukan agar mereka juga mengetahui bahwa sang ide bukan hanya duduk santai menikmati ceritanya sendiri. Ide justru mau merasakan kisahnya sendiri, bahkan kisah yang manusia buat sendiri di dalamnya. Sekalipun itu memang menyakitkan, namun memimpin manusia kepada good ending. Sang ide tidak selama-lamanya berada pada kisah manusia lagi. Ia sudah membuktikan bahwa dirinya adalah sang pencipta yang selalu mengasihi dan menjanjikan good ending untuk manusia. Kini ide kembali ke asalnya. Dia tetap mengawasi manusia dari atas. Dia sudah meninggalkan jejak-jejaknya di bumi. Ada manusia yang mencatatkan jejak-jejak sang ide selama di bumi ini ke dalam satu buah buku. Jejak-jejaknya meninggalkan ide yang dapat memasuki pikiran dan hati manusia yang sedang hampa, yang mau mengikuti jejaknya, sehingga menuntun mereka kepada good ending. Pada akhir kisah ini memang tidak semua manusia mau mengikuti jejak sang ide. Namun sampai sekarang banyak sekali yang sudah mengikuti jejak sang ide ini. Ide mengakhiri kisah ini dengan dirinya yang akan datang menyambut manusia-manusia yang mengikuti jejaknya. Mereka akan sama-sama menikmati good ending. Ide mengakhiri keadaan ini dengan memulai sebuah kisah baru yang berjudul Kekekalan. Bagaimana ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya di Mitrai, Misteri Suara yang Kuasa.